sebagai motor penggerak ekonomi lokal
Romawi 2, dasar. Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi Desa Merah Putih tingkat Kabupaten Alor tahun 2025 adalah 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. 2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. 3. Petunjuk pelaksanaan deputi bidang pengembangan talenta dan sumber daya site koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Romawi 3, tujuan. Tujuan dari kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah 1. Meningkatkan pemahaman pengurus terhadap prinsip koperasi. 2. Meningkatkan pemahaman pengurus terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. 3. Meningkatkan kemampuan dalam merencanakan bisnis sesuai potensi usaha di wilayah masing-masing. Romawi 4, peserta. Adapun peserta pelatihan adalah pengurus koperasi sebanyak 350 orang yang terbagi dalam 3 angkatan. Romawi 5, sumber daya. Adapun dana yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini bersumber dari DPA, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Romawi 6, waktu dan tempat. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 1. Tanggal 1 sampai 3 Desember angkatan 1 dan 4 di Aula Gereja BPRI Pakalwali. 2. Tanggal 4 sampai 6 Desember 2025 bertempat di Aula Covid-19 22 Aula. 3. Tanggal 8 sampai 10 Desember 2025 bertempat di Aula Covid-19 22 Aula. Romawi 7. Ada materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan ini, yaitu sebanyak 14 materi yang akan disampaikan. Romawi 8. Demikian pelaksanaan kegiatan ini, pelatihan ini disampaikan sambil memohon kepada Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak RT Sekda Alor kami memberikan sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Ketua Panitia Pelatihan. Bapak Ibu peserta kegiatan yang kami banggakan, acara selanjutnya sapaan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor. Waktu berkenan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat pagi dan salam sejahtera. Kegiatan pelatihan untuk pengurus KDKMP
tugas di belakang sana. Sembilan Sama speaker, sama speaker. kecepatan operasi desa Kebonjeruk. Kami kegiatan kita hari ini merupakan rangkaian dari untuk operasi merah putih sendiri. Dasar pembentukannya itu ada 3 aturan sampai dari saat ini yang dipakai, yaitu dari tahun 2005 tahun 92 tentang pengoperasian, kemudian Impres 9/2025 tentang percepatan pembentukan KDRB, kemudian yang terakhir yang terbaru adalah Impres 17 tahun 2025 tentang percepatan terbangnya regular untuk 80.000 KDRB di seluruh Indonesia. Di tahun 2025 ini kami melakukan memastikan bahwa untuk Kabupaten Bogor telah terbentuk 175 KDRB yang berada di 175 desa. Bentuk dukungan dari pemerintah yang telah dilakukan melalui Dinas Operasi Kabupaten Bogor, kami lakukan kepada Bapak bahwa di tahun 2025 ini untuk penerbitan akta notaris khusus untuk kelurahan itu dibantu oleh APBD, sedangkan untuk akta notaris untuk desa itu melalui dana desa. Dan juga di tahun 2025 ini kami juga telah melakukan sosialisasi untuk KDRB kepada seluruh pengurus KDRB di bawah kecamatan. Ya, kita sudah kembali masuk keluar kalau bisa di peran kembali yang seluruh ibu usaha dalam tempat ini kita hadir di sosialisasi awal. Dan kami juga perlu menegaskan kepada Bapak bahwa saat ini sudah ada 18 pendamping bisnis yang dibiayai oleh Kementerian Koperasi dan juga pendamping kabupaten. Kami sebut di sini project manager proses. Dan untuk tahun untuk pembangunan budaya, kami informasikan kepada Bapak bahwa sudah ada 45 titik yang bisa dibangun untuk regular sampai dengan saat ini dan masih dalam proses selanjutnya. Dan juga dari 45 itu ada sekitar 6 sampai 8 regular yang sedang dalam pengerjaan sampai saat ini. Untuk itu kami berharap sebenarnya dari kegiatan ini, karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan yaitu mengenai tahap pembentukan, tahap aktivasi operasi dan tahap operasional. Kami berharap sangat supaya karena setelah pelatihan itu para pengurus koperasi bisa mulai dengan yang namanya operasional. Karena sampai saat ini baru sekitar 1 atau 2 koperasi yang sudah mulai buat gerai usaha. Rata-rata baru di tahap aktivasi, baru punya gerai kantor 1 dan punya anggota, belum sampai ke tahap operasional. Sehingga melalui kegiatan ini salah satu harapan dari kementerian untuk kegiatan kita hari ini adalah supaya setelah ini kita sudah masuk ke tahap operasional. Dan di 2026 awal kita semua sudah bisa running, tidak tunggu lagi. Mungkin itu sedikit informasi kami sampaikan kepada Bapak. Dari tempat ini juga kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengurus yang hadir pada hari ini. Seharusnya kegiatan kita ini di tanggal 24 kemarin. Hanya karena ada kendala teknis masalah keuangan, karena kami harus sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan ini dibiayai oleh dana dekor, dananya provinsi. Jadi kami menyesuaikan dari provinsi. Tetapi puji Tuhan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan ini kegiatan akan berlangsung sampai dengan
tanggal 10 Desember yang akan datang. Kegiatan ini diikuti oleh 2 orang pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi karena kita ada 175 dari KDKMP, makanya peserta jumlahnya akan sekitar 350 orang peserta, dibagi dalam 3 kelas. Hari ini yang akan ikut sejumlah 110 orang yang berasal dari seluruh kecamatan di Pulau Pantar, Pulau Pura, dan 3 desa di Alor Barat Laut, yaitu Desa Ternate, Ternate Selatan, dan Pulau Buaya. Kami fokus angkatan pertama ini di pulau, karena kita tahu sedikit lagi gelombang berarti Bapak dan Ibu sudah tidak bisa datang sini seperti itu. Dan angkatan kedua nanti untuk wilayah Gunung Besar itu mulai tanggal 4, 5, 6, dan 8, 9, 10 untuk wilayah ibu kota. Tanggal untuk Teluk Mutiara, Abal, kemudian Kabola, Kalimantan Utara, dan Alor Barat Daya. Mungkin itu sedikit informasi kami sampaikan kepada Bapak, dan kami menyampaikan permohonan maaf juga karena kegiatan kita mungkin agak sedikit terlambat untuk memulainya. Dan pada kesempatan ini kami mohon dengan hati kepada Bapak untuk bisa menyampaikan arahan sekaligus untuk membuka kegiatan pelatihan yang akan kita ikuti hari ini. Ini saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta kegiatan yang kami banggakan, selanjutnya sambutan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Waktu dan tempat disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam taramiti tomenuku. Baik yang saya hormati kasih Bapak Kadis Koperasi dan UKM, Bapak Martin Kapolres ICP bersama seluruh jajaran Dinas Koperasi. Yang juga saya hormati Pak Kadis Peladangan, Ibu Kadis Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan, dan juga Ibu Kadis Peternakan. Yang juga saya hormati Bapak Ibu, teman-teman pengurus Koperasi Merah Putih yang datang dari desa-desa dan juga kelurahan Pulau Pantar, Pura, dan juga di Sabah. Bapak Ibu, teman-teman wartawan, media cetak dan elektronik, singkatnya peserta kegiatan pembuka pelatihan, saya hormati kasih. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik bagi kita, dan karena itu mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, saya menyampaikan salam penuh kasih dan hormat dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara pembukaan ini. Saya lebih khusus kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta pelatihan peningkatan kapasitas. Hari ini tanggal 1 masuk dalam minggu-minggu Advent bagi umat Kristen untuk persiapan menyambut kelahiran Kristus. Tidak lupa juga saya menyampaikan selamat untuk mempersiapkan diri untuk ada dalam persiapan di minggu-minggu Advent untuk siap masuk dalam Natal dan juga tahun baru. Bapak Kadis dan juga Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, terima kasih. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM Alor atas dukungan support dari Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi. Ini adalah kegiatan terkait dengan kebijakan negara, kebijakan Bapak Presiden
juga rencana dibangun dapur SPPG Satuan Pelayanan Penyuluhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Itu ada 92 unit yang akan dibangun di wilayah yang terkecil, terisolir, terlemah, yang ada di Alor Timur, di Elok, di Kranggai, di Salorana, Nusama, di Mataru sampai di Pulau Batu, di Trewek, di Bea, di Gelai, di Ternate, di Pulau Maya, semuanya akan dibangun. Nah, untuk kebijakan Bapak Presiden, baik program putih, CPG dan sebagainya, ke depan dia akan saling presiden untuk semuanya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Sekaligus juga ini berbagai peluang yang diberikan oleh negara, peluang untuk juga untuk lapangan kerja. Jadi ke depan untuk mencari kerja, store sosial tidak perlu lagi ke Batam, ke Kalimantan, ke Malaysia dan sebagainya, tetapi cukup menjadi petugas yang ada di Koperasi Merah Putih. Yang hari ini situasi yang dilatih bagaimana meningkatkan kapasitas teman-teman sehingga nanti sebelum dari pelatihan ini teman-teman nanti bisa mengelola operasi itu ke depannya sebagai baik. Kalau tidak, nanti pengelolanya tidak sih. Ini beberapa peluang yang harus kita manfaatkan yang baik. Di samping juga ada kita saudara kita yang nanti juga ada di dapur yang EPG. Itu juga bukan lapangan kerja yang tidak sedikit untuk mengelola biaya kolonial sampai mengelola dapur. Itu membutuhkan tenaga kerja yang mulai dari security sampai mengelola tenaga gizi, keuangannya dan sebagainya. Ini satu kebijakan negara yang luar biasa yang harus kita duduk, kita sambut di tengah-tengah kondisi kemampuan keuangan negara semakin dinasionalisasi di sensitif. Tapi berkaitan dengan beberapa kebijakan negara ini, dia juga mendukung yang dana desa. Ya. Jadi dana desa tiap tahun tetap dikucurkan oleh pemerintah pusat. Memang untuk tahun ini ada kurang lebih 131 miliar di 150 desa. Tahun depan dia ada berkurang menjadi hanya kurang lebih 115 miliar yang ada di 158 desa. Tetapi dukungan dalam alokasi dana desa juga untuk mendukung EPG, mendukung juga Koperasi Merah Putih. Sebagaimana teman-teman Kadis Koperasi Merah Putih itu pada kesempatan yang baik ini gunakan dalam pelatihan nanti itu peningkatan kapasitas dan sebaik-baiknya sehingga ada hasil yang pengelolaan. Dan pada saat pengelolaannya nanti tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi kalau di depan mengelola yang berkaitan dengan keuangannya, ya itu diperhatikan dengan baik karena kebijakan negara berkaitan keuangan negara itu juga dilihat dari aspek mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, tertib administrasi atau tidak. Kalau tertib berarti tidak ada masalah. Jadi pada kesempatan yang hari ini, wakil Bupati dan Wakil Bupati saya menyampaikan terima kasih sahabat terbangga kepada Pak Kadis Koperasi yang luar biasa. Di akhir tahun ini tidak gampang Bapak Ibu kepalanya terus menghadirkan sejumlah dana. Ya, apalagi dana pemerintah pusat ya, melalui provinsi itu adalah sebetulnya dana dekonsentrasi. Ini bukan dari APBD kabupaten. APBD kabupaten itu ada masuk di bawah bukit ya. Pokok pikiran dewan ya mesti proses lagi ke depan. Tapi kalau Pak Kadis bisa mendatangkan sejumlah anggaran pelatihan 3 anggaran dan Bapak Ibu sekalian bisa menikmati selama 3 hari, berarti kita beri apresiasi, kita terbuka. Tahun depan di 2026 ya, dukungan untuk Koperasi Merah Putih
sekarang lagi yang ruas jalan anak-anak pantai, dan itulah tugas-tugas pemerintah. Karena itu saya sekali lagi terima kasih apresiasi Pak Kadis dan juga Bapak Ibu peserta pelatihan dengan memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kegiatan pelatihan bagi teman-teman pengelola koperasi merah putih untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan selama 3 hari mulai hari ini, hari Senin tanggal 1 Desember 2025 dinyatakan dibuka dari resmi. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis kit pelatihan kepada beberapa perwakilan peserta yang akan diserahkan oleh Bapak Sekda. Kepada beberapa peserta bisa berada di depan. Ini juga ada eksekutif juga ya. Terima kasih Bapak. Pagi Kak. Nama siapa? Saya Anita, nama lengkap saya Manda. Hah? Saya dari Desa Lama. Desa Lama, Kecamatan Nama Kecamatan Pantar Barat. Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor. Anda sudah lama bergerak di kegiatan-kegiatan koperasi Baru perdana. berperdana ya. Sangat berbangga Anda ikut kegiatan koperasi apa Merah Putih ini. Diundang ke sini dari desa, dari kecamatan atau dari mana? Dari desa. Dari desa. Dari desa saya bangga karena saya juga baru perdana ada dalam kegiatan. Kegiatan seperti ini ya. Gambaran sedikit tentang koperasi Merah Putih mungkin. Ini kan sebuah upaya pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo untuk bagaimana meningkatkan upaya-upaya dan peran masyarakat dalam turut serta memajukan ekonomi masyarakat kita. Ketika Anda diberi kepercayaan untuk ini, Anda akan memanfaatkan dengan baik atau seperti apa nanti dalam kegiatan kali ini. Momen yang sangat berarti. Ini momen-momen di mana saya juga baru perdana untuk ada dalam satu momen seperti ini, yang artinya bahwa saya diberikan kepercayaan, saya siap untuk menjawab tentang pekerjaan yang saya terima dengan penuh bangga. Ceritanya jalannya dari kapan? Langgar laut Ceritanya seperti begini, kami dari Desa Lama karena kami terdapat informasi tentang kegiatan seperti ini karena kemarin sempat ada penindakan tentang kegiatan tersebut, sehingga kami dapat informasi mendadak yang perjalanan sangat sulit dan memang perjalanan sangat pahit dan manis karena kami tabrak hujan. Terus kami puji Tuhan karena kami bisa di sini dengan selamat dan kegiatan ini baik. 2 hari kegiatannya. Kegiatan kami dari Kecamatan Pantar Barat Laut, Desa Lama, kami ikut darat dan kami tidur bermalam di Liang Lolong dari Liang Lolong. Upaya di bidang koperasi nanti ini kan untuk memicu pertumbuhan ekonomi lewat potensi daerah. Mungkin Anda gambarkan sedikit di Desa Lama itu potensi apa yang sangat menonjol yang
belum diolah, belum menjadi perhatian, dan ke depan Anda menjadi isu penting, isu sentral, menjadi potensi yang Anda mau garap? Mungkin ada sedikit singkat cerita di desa lama, karena saya juga baru ada di desa lama, dan potensi-potensi yang ada di desa lama mungkin saya belum begitu tahu, tetapi kedepannya akan saya tahu tentang potensi apa yang ada di desa lama yang akan kami kembangkan. Kalau untuk sekarang, karena saya juga baru datang di desa lama, penduduk baru di desa lama. Oh iya. Jadi mungkin itu saja yang saya Berapa tahu. orang? 2 orang yang. Nah, kami dari desa lama ada 2 orang, 2 dan Semoga kegiatan ini akan memberikan semangat motivasi buat Anda sebagai generasi muda dalam rangka turut serta dalam program pemerintah pusat di Koperasi Kelurahan Merah Putih, Desa Merah Putih. Sukses bersama teman-teman. Salam hormat, salam sukses. Siang kakak saya. Nama siapa nih? Jaya. Jaya ini dari kelurahan mana nih? Dari Kelurahan Desa Bararel, Pantar. Kecamatan Pantar Barat, Bararel Kecamatan. Kakak juga diundang ini, mungkin sedikit. Ini dari pengalaman di desa, pengurus koperasi atau apa? Oh ya, wah, terlibat sebuah program yang secara nasional baik untuk mendongkrak ekonomi kita, nah kakak saya. Bagaimana penerusnya mengelola itu untuk mengembangkan usaha. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Iya. Gitu. Perasaanmu ketika Anda diundang untuk kegiatan ini? Sangat senang sekali karena pertama bisa dapat ilmu yang berbeda, kedua dapat relasi, Ya. bisa banyak diskusi tentang koperasi. Sedikit Bararel, potensi yang sangat mencolok dan belum dikembangkan. Komoditi desa Bararel, Kecamatan Pantai, dan hari ini masih belum sampai. Oh belum banyak sekali. Komoditi tanaman industri ada dan yang lain ada. Nah itu menjadi dorongan Anda, motivasi Anda untuk membangun desa Bararel ke depan. Harapan dengan kegiatan kali ini? Harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini semua pengurus bisa kreatif untuk mengembangkan koperasi dan desa. Oke, baik. Sukses untuk silakan. Nama siapa lagi nama? Jaya. Jaya, oke Jaya, sukses di kegiatan pelatihan kali ini, tetapi juga sukses di Desa Bararelmu, dan dengan demikian program pemerintah pusat Bapak Prabowo menjadi program yang sungguh sangat berguna buat masyarakat kita di daerah. Selamat berkarya, selamat mengikuti pelatihan sampai selesai. Salam hormat. Oke.